Selamat pagi, kembali lagi bersama saya, Wode, di acara Bincang-Bincang Pagi. Pagi ini kita akan mengangkat sebuah topik mengenai jual beli online yang sedang. Pagi ini telah bergabung bersama saya 3 narasumber, yaitu Mas Indo dari kalangan pekerja, Mbak Marina dari kalangan influencer, dan Kak April dari kalangan milenial. Sebelum memulai sesi perbincangan tanya jawab, saya akan menyapa para narasumber. Selamat pagi Mas Indo, selamat pagi Mbak Marina, selamat pagi Kak April. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak, selamat pagi. Kabar saya sehat. Iya, selamat pagi juga Mbak, saya sehat. Alhamdulillah, baik ya. Oke, baik, kita mulai saja sesi tanya jawabnya. Yang pertama, bagaimana sih menurut Anda mengenai jual beli online yang sedang tren di masa pandemi? Menurut saya jual beli online sekarang mungkin jadi juaranya ya, atau primadonanya. Karena kan sekarang pandemi dan protokol kesehatan itu menganjurkan kita jaga jarak, terus nggak keluar rumah. Makanya eh, jual beli online tuh ibaratnya menurut saya sih sangat layak ya digunakan. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar, nggak perlu ketemu orang, dan kita hanya duduk di rumah aja dan barang datang gitu sih. Makasih Mas Indo untuk jawabannya. Selanjutnya untuk Mbak Marina dipersilakan. Menurut saya, belanja online itu mempermudah, di mana kita susah untuk keluar rumah saat ini. Jadi, ketika ada sarana untuk belanja online maupun pembelian secara digital itu membantu supaya kita tidak berinteraksi dan keluar rumah. Terima kasih untuk Mbak Marina. Menurut Kak April bagaimana? Menurut pendapat saya, kalau belanja online itu memudahkan kita bertransaksi di mana aja. Dan juga jual beli online itu memiliki berbagai macam produk yang tidak ada di pasaran. Jadi menurut saya itu sih yang lagi akhir-akhir ini tren. Bagaimana sih menurut Anda? Apakah jual beli online akan tetap eksis selama beberapa tahun ke depan? Kalau ditanya eksis apa enggaknya sih, belanja online akan tetap eksis sih menurut saya beberapa tahun yang akan datang, karena zaman kan sudah serba digital. Jadi ya mau nggak mau pasti akan digantikan dengan belanja online gitu sih. Menurut saya jual beli online itu pasti masih tetap eksis untuk 3-4 tahun ke depan, karena kegiatan juga sekarang dilandaskan dari sistem website maupun online. Jadi itu akan mempermudah kita dan memberi kita kemudahan untuk melakukan pembelian. Nah, itu juga terkhusus melanjutkan mungkin pandemi ini, nggak tahu kapan berakhirnya ya. Jadi hal-hal seperti itu membuat pola hidup baru bagi seseorang ataupun pekerja untuk menyesuaikan transaksi maupun pembelian ataupun penjualan sekalipun melalui internet atau media elektronik. Menurut saya sih bakalan tetap eksis ya, karena adanya jual beli online ini mempermudah kita, memberikan kenyamanan juga kita di rumah gitu. Dan mungkin menurut saya juga di tahun-tahun berikutnya atau 10 tahun ke depan nggak hanya jual beli online gitu. Jadi mungkin bisa jasa gitu dan lain-lainnya juga. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah di antara banyaknya online shop, yang menurut Anda manakah yang terbaik? Kalau ditanya soal pilihan toko online yang mana sih, menurut saya sih Shopee. Saya milih Shopee karena tiap harinya tuh banyak diskon ongkir dan juga lebih banyak bermacam produknya sih, lebih lengkap menurut saya tuh di Shopee. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak April atas jawabannya. Saya sih belanja online itu mulai dari 3 tahun yang lalu ya. Saya udah cobain tuh Tokopedia, Shopee, dan juga Blibli.com. Dan akhir-akhir ini sih saya nyaman banget ya pakai Blibli.com ya. Karena tuh barangnya tuh nggak pernah mengecewakan. Terus datangnya juga cepet gitu. Mungkin kalau yang lain pengiriman 3 hari gitu. Ya 3 hari datangnya. Tapi kalau di Blibli.com tuh nggak gitu. Kita pesen 3 hari, barangnya tuh bisa sehari, atau kita pesen pagi nih, malam bisa datang gitu. Dan juga barangnya
bagus-bagus. Nah, itu sih dari saya. Untuk Mbak Marina, Menurut pengalaman, sepertinya di blibli.com karena mereka mempunyai eh, syarat untuk barang yang diterima adalah original ataupun asli dan tidak mementingkan harga persaingan lebih murah, tetapi menjaga kualitas. oke baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, sekaligus pertanyaan terakhir. Di masa pandemi seperti ini, menurut para narasumber, apakah toko online shop justru mendapat peningkatan konsumen atau malah mengalami penurunan? Kalau dari saya sih dari sisi konsumen ya meningkat sih ya, karena kan kayak tadi kita pandemi gitu ya, kita ngeri gitu kalau keluar-keluar, makanya kita sering banget tuh pakai jual beli online gitu, kita pesen barang ini barang itu. Jadi itu ya mungkin kalau dari segmennya kita butuhnya jadi kebutuhan dasar sih, kebutuhan pokok gitu. Mungkin kayak minyak atau beras dan lain-lain sih kebutuhan primer. Mungkin kalau yang kebutuhan yang nggak jadi prioritas di zaman pandemi gini sih harusnya di hold dulu ya. Kalau menurut saya sih. Menurut saya sih di masa pandemi ini konsumen akan meningkat karena kan kita juga dilakukan PSBB, jadinya banyak masyarakat yang melakukan jual beli online. Mungkin kalau di masa pandemi beberapa sektor yang akan mengalami peningkatan atau tapi beberapa sektor lain akan mengalami penurunan seperti mungkin di sektor makanan atau kebutuhan pokok itu akan mengalami peningkatan karena kegiatan juga pasti lebih banyak butuh untuk kesehatan gitu. Nah, kalau untuk seperti uh, tersier seperti perumahan maupun kendaraan bermotor itu kemungkinan mengalami penurunan karena sekarang masyarakat sepertinya terlihat lebih fokus untuk kebutuhan pokoknya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Iya, sama-sama Mbak. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Ya, thank you juga Mbak untuk waktunya. See you, bye. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Itulah tadi jajak pendapat dari berbagai kalangan mengenai jual beli online yang sedang tren akhir-akhir ini. Maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan yang saya lakukan. Sekian, terima kasih.